FIFA diklaim pertimbangan playoff tambahan Piala Dunia 2026. Jurnalis ESPN yakni Luis Carlos Lago melaporkan bahwa FIFA sedang mempertimbangkan babak playoff tambahan untuk Piala Dunia 2026. Playoff tambahan itu disebutkan akan diikuti oleh dua negara Eropa dan Asia untuk mengantisipasi jika timnas Iran tak berpartisipasi. Nasib Iran di Piala Dunia 2026 memang masih mengambang karena tim berjuluk Tim Nelly itu menolak bermain di Amerika Serikat dan menginginkan pindah ke Meksiko. Joan Laporta murka usai Barcelona tersingkir. Joan Laporta meluapkan kemarahannya setelah Barcelona tersingkir dari Liga Champions usai kalah agregat dari Atletico Madrid. Ia menyoroti keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya sepanjang dua leg. Laporta menilai kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut sangatlah buruk. Ia juga menyoroti peran VAR yang dianggap memperparah situasi. Menurutnya, sejumlah keputusan penting tidak berpihak kepada Barcelona. Hal ini dinilai berdampak besar terhadap hasil akhir dari pertandingan. Hugo Ekitike terancam absen hingga tahun 2027. Hugo Ekitike malang betul, striker Liverpool tersebut disebut mengalami cedera robekan tendon Achilles dan ia terancam absen sampai tahun 2027 nanti. Beberapa sumber menyebutkan Ekitike merasakan tendon Achillesnya putus sebelum terjatuh. Andai itu benar, maka cedera itu bakal membuat Ekitike absen panjang, sebab biasanya pemain butuh 9 hingga 12 bulan untuk bisa pulih sempurna. Ekitike sendiri kini terancam absen bermain sampai tahun 2027 nanti. Artinya ia juga akan melewatkan Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Musim Liverpool berantakan karena beli Alexander Isak. Liverpool dipastikan tanpa gelar musim ini. Transfer Alexander Isak dinilai menjadi faktor utama yang mengacaukan performa dari Liverpool. Datang dengan ekspektasi tinggi dan harga selangit, Isak justru gagal tampil maksimal. Pemain asal Swedia tersebut justru lebih banyak berkutat dengan cedera. Jurnalis ESPN yakni Gillian Lauren menilai perekrutan dari Isak adalah langkah yang keliru. Menurutnya, Liverpool lebih membutuhkan bek tengah baru daripada penyerang tambahan. PSG PD bisa back-to-back juara Liga Champions. Winger PSG yakni Ousmane Dembele girang melihat timnya mengalahkan Liverpool pada laga di babak 8 besar. Ia menyebut bahwa kemenangan ini menandakan Les Paris yang berpotensi menjadi juara Liga Champions lagi di musim ini. Dengan lolos ke semifinal, PSG semakin dijagokan untuk mempertahankan gelar juara mereka. Dembele optimis bahwa PSG bisa kembali menjuara Liga Champions musim ini. Saya rasa kami masih berada di level yang sama seperti di musim lalu. Kami masih memiliki hasrat yang besar untuk bisa memenangkan banyak trofi juara di musim ini, ujar dari winger milik PSG tersebut. Drama 7 gol Daratan amankan tiket ke semifinal. Bayern Munchen sukses melangkah ke semifinal Liga Champions 2025-2026 usai bisa menyingkirkan Real Madrid lewat kemenangan 4-3 dalam duel di Allianz Arena. 5 gol sudah tercipta pada babak pertama. Saling berbalas gol, Madrid menutup paruh pertama dengan keunggulan 3-2 dan Madrid lantas harus bermain dengan 10 orang mulai menit ke-86 menyusul kartu merah dari Eduardo Camavinga. Bayern Munchen pun lantas memanfaatkan keunggulan pemain untuk bisa mencetakkan 2 gol tambahan. Luis Diaz mencetakkan 3 gol menit usai kartu merah dari Camavinga dan ditutup dengan Mikel Olise yang membobol gawang Madrid lewat tendangan terakhir di laga tersebut. Bayern Munchen menang 4-3 dan lolos dengan agregat 6-4. Dusan Vlahovic akan absen 3 laga lagi. Kabar kurang baik datang dari lini depan Juventus. Setelah Dusan Vlahovic kembali mengalami cedera, penyerang asal Serbia itu dipastikan melewatkan beberapa pertandingan dalam waktu yang dekat. Musim ini menjadi periode yang tak mudah bagi Dusan Vlahovic karena masalah kebugaran yang terus berulang. Ia kesulitan tampil konsisten dan memberikan kontribusi maksimal di lini depan. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Dusan Vlahovic diperkirakan absen dalam 3 laga ke depan. Bahkan ada kemungkinan ia tidak tampil hingga akhir bulan nanti. Spalletti minta Juventus beli Kim Min-jae. Pelatih Juventus yakni Luciano Spalletti dikabarkan sangat ingin mendatangkan bek tengah Bayern Munchen yakni Kim Min-jae. Keinginan ini muncul demi bisa memperkuat lini pertahanan dari sinyunya tua di bursa transfer musim panas. Spalletti berniat mengulang memori indah saat keduanya bersama Napoli. Mereka sukses meraih gelar juara Serie A di musim 2022-2023 yang sangat bersejarah tersebut. Kala itu Kim Min-jae menjadi pilar utama di jantung pertahanan Partenope. Ia kemudian hengkang ke Jerman setelah Bayern Munchen menebus klausul rilisnya yang mencapai angka 50 juta euro.
Arne Slot sebut Liverpool harus jual pemain sebelum belanja. Liverpool sudah dipastikan akan kehilangan beberapa pemain di musim panas ini. Mendatangkan pemain baru diakui oleh Arne Slot jadi tantangan besar untuk Liverpool. Musim panas lalu Liverpool menggelontorkan dana mencapai 446 juta pound sterling untuk belanja pemain. Kami kehilangan Mo Salah dan juga Andy Robertson secara cuma-cuma. Seperti halnya kami kehilangan Trent Alexander-Arnold. Dan model klub ini berarti kami harus menjual biasanya untuk bisa membeli pemain. Dibanding pergi, Konate lebih dekat bertahan dengan Liverpool. Masa depan dari Ibrahima Konate menemui titik terang. Bek asal Prancis tersebut berpotensi bertahan di Liverpool dibandingkan pergi ke tim yang lain. Sosok 26 tahun tersebut kian dekat menekan kontrak barunya bersama si Merah. Kontrak Konate memang akan rampung di musim panas 2026 nanti. Dan laporan dari jurnalis RFC Sport melaporkan bahwa pemain timnas Prancis tersebut siap menekan kontrak baru bersama Liverpool, sekaligus memperpanjang masa tinggalnya bersama si Merah. Casemiro bakal setim dengan Lionel Messi. Casemiro kabarnya setuju bergabung dengan Inter Miami setelah Piala Dunia nanti. Sang gelandang bakal setim dengan Messi. Casemiro tidak memperpanjang kontraknya di MU alias habis di akhir musim nanti. 3 musim di Old Trafford, Casemiro mempersembahkan titel Carabao Cup dan juga Piala FA. Dilansir dari media Brasil, Casemiro kabarnya sudah sepakat untuk bergabung dengan Inter Miami dan itu bakal terwujud setelah Piala Dunia 2026 nanti berakhir. Calon lawan timnas Indonesia di ajang Piala Asia baru terlihat di bulan depan. Timnas Indonesia baru bisa mengetahui calon lawan di Piala Asia 2027 pada bulan depan. Hal itu menyusul keputusan dari AFC yang menjadwalkan drawing digelar pada tanggal 9 Mei di Riyadh, Arab Saudi. Undian tersebut akan menjadi penentu peta persaingan di fase grup dengan format 6 grup yang masing-masing diisi 4 tim. Posisi setiap negara di pot undian akan sangat berpengaruh terhadap peluang lolos ke fase berikutnya. AC Milan jejaki ide transfer Moise Kean dengan melibatkan Santiago Gimenez. AC Milan berencana lakukan pendekatan kreatif untuk bisa memboyong Moise Kean dari Fiorentina dengan melibatkan Santiago Gimenez sebagai bagian dari kesepakatan. Saat ini Fiorentina mematok klausul pelepasan sang pemain di angka 50 juta euro dan pihak Milan sendiri keberatan jika harus membayar secara tunai dalam jumlah penuh. Solusi yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen Milan adalah menawarkan Santiago Gimenez ditambah sejumlah uang hingga 10 juta euro. Dari 175 juta euro kini Rafael Leao siap dilepas dengan harga murah. AC Milan dikabarkan boleh membuka peluang untuk bisa melepas Rafael Leao di bursa transfer musim panas dengan bandrol yang harganya minimal 50 juta euro. Menurut laporan terbaru dari Corriere dello Sport, Direktur Olahraga Milan Gianni Iglitare sudah mulai menjajaki pasar untuk mencari calon pembeli potensial bagi bintang asal Portugal tersebut. Dibidik dua raksasa IPL, AC Milan siap jual Christian Pulisic. AC Milan dikabarkan telah mematok harga 60 juta euro untuk Christian Pulisic setelah muncul minat dari dua klub Liga Inggris yakni Tottenham dan juga Liverpool. Manajemen Rossoneri dilaporkan tidak menutup pintu negosiasi bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Jika ada tawaran senilai 60 juta euro yang diajukan, pihak klub bersedia untuk bisa mempertimbangkan penjualan dari sang pemain. Juventus siap perpanjang kontrak dari Locatelli. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Calcio Mercato, klub yang bermarkas di Turin tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak dari Manuel Locatelli hingga tahun 2030. Gelandang asal Italia ini sebelumnya terikat kontrak hingga tahun 2028, namun kini akan menikmati tambahan 2 tahun di masa baktinya bersama Nyonya tua. Tak hanya itu, gajinya juga akan meningkat dari 3 juta menjadi 4 juta euro per musim. Real Madrid menuju musim tanpa trofi. Real Madrid berada di ambang musim tanpa trofi setelah tersingkir di ajang Liga Champions. Kekalahan ini mempersempit peluang mereka untuk mengakhiri musim dengan gelar. Di kompetisi domestik, Madrid juga menghadapi situasi yang tak ideal. Mereka tertinggal 9 poin dari Barcelona dengan hanya 7 laga yang tersisa. Jika tidak ada perubahan signifikan, peluang Madrid untuk bisa meraih gelar La Liga kini sangatlah kecil.
Arsenal pertama kali back-to-back ke semifinal UCL. Arsenal membuat sejarahnya sendiri di ajang Liga Champions, meriam London untuk pertama kalinya mampu ke semifinal secara berturut-turut. Hasil imbang sudah cukup mengantarkan Arsenal ke babak semifinal. Pasukan dari Mikel Arteta sebelumnya menang 1-0 di markas Sporting Lisbon. Paulo Dybala pertimbangkan gabung AC Milan di musim panas. Penyerang AS Roma yakni Paulo Dybala dilaporkan membuka peluang pindah menuju AC Milan di bursa transfer nanti. Keinginan pemain asal Uruguay tersebut didasari oleh motivasi untuk bekerja kembali bersama mantan pelatihnya yakni Max Allegri. Kontrak dari Paulo Dybala sendiri akan habis di akhir musim nanti.